Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada hari ini Bapak mau mengajar tentang matematik, yaitu materi tentang bilangan. Sebelum ke materi bilangan, Bapak mengharapkan kalian menyiapkan peralatannya, yaitu buku debur, pulpen, penggaris, dan lain sebagainya. Sebelum ke materi bilangan, Bapak akan memberikan materi pertama, yaitu tentang materi prasyarat. Prasyarat. Apa sih materi prasyarat? Materi yang menunjang pengetahuan kalian terhadap dunia bilangan. Bapak akan mengingatkan materi waktu di SD tentang penjumlahan dulu. Penjumlahan, ya, yaitu silahkan kalian tulis di buku debur bilangan 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan sampai 100, ya, sampai 100, yaitu 1 ditambah 99. Silahkan kalian tulis di buku debur. Lalu yang kedua, pengurangan. Pengurangan, ya, Bapak mengingatkan materi waktu SD supaya kalian ketika belajar tentang bilangan di SMP atau di MTS supaya kalian memahaminya dengan maksimal. Pengurangan sama, mulai dari angka 1 dikurangi 1 sama dengan berapa, lalu 2 dikurangi 1 berapa, lalu 3 kurangi 1 berapa, sampai 100. Sampai 100 dikurangi 1 berapa. Lalu yang ketiga, kalian coba tulis kembali tentang penjumlahan, pengurangan sudah, sekarang tentang perkalian. Perkalian, yaitu mulai dari angka 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, dan seterusnya. Kamu lanjutkan sampai 1 di berapa? Jadi 9, 100 ya, berarti 100 ya, 100 dikali 1, 100 dikali 1 boleh ya. Atau 1 dikali 100, 1 dikali 100. Kamu teruskan sampai 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya sampai 2 kali 100 misalnya. Terus ya, kamu lanjutkan. Setelah ini kalian dikuasai dan kalian udah ditulis di buku debur, nanti Bapak periksa lewat pengiriman kalian lewat online. Setelah ini kalian tulis, kita akan mengacu kepada bilangan. Sudah semua ditulis? Kalau sudah, Bapak hapus. Kita lanjut tentang bilangan. Langkah pertama, kita buat peta konsep dulu, ya. Kita buat peta konsep. Peta konsep, ya. Ini bilangan itu masuknya ke bab 1 ya. Bab 1. Peta konsepnya, bilangan itu dibagi, ya. Bilangan itu dibagi menjadi 4, yaitu bilangan bulat, bilangan bulat, ya. Lalu pecahan. Waktu di SD kalian pernah belajar dengan 2 bilangan ini, bilangan bulat, bilangan pecahan.
Dan berikutnya yaitu mengenal bilangan, mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Ya. Satu lagi yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil terus. Dan ini materi ini pernah dipelajari di SD kelas 6 atau kelas 5, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Masih ingat ya? Kalian di SD sudah mengenal ini sebenarnya, tetapi Bapak dikarenakan sesuai dengan kurikulum, Bapak akan mengulang materi ini lebih spesifik. Ya, kalau di SD hanya sekilas, Bapak akan menerangkan secara spesifik apa itu bilangan bulat, pecahan, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, kelipatan persekutuan terkecil, dan faktor persekutuan terbesar. Ya, setelah kalian ditulis, ayo kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari bilangan bulat dulu. Sudah semua ditulis? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut tentang bilangan bulat. Ya. Pertama ya, bilangan bulat. Bilangan bulat ya, kita bagi pakai garis bilangan, kita bagi, kita dari 0 dulu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya bilangan bulat. Ya, bilangan bulat positif, dan ini bilangan bulat negatif. Ya, dibagi dua. Dari bilangan bulat ini dibagi lagi, ada bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, dan lain sebagainya. Ya, kita bagi beberapa. Satu, bilangan asli dulu. Bilangan asli. Lalu yang kedua, bilangan prima. Ya. Dan seterusnya. Lalu yang ketiga, bilangan cacah. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan prima ya, yaitu bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain, yaitu 2, 3, 5, 7, 9 masuk nggak? Tidak.
Kenapa 9 tidak masuk? Karena bisa dibagi oleh bilangan 3. Berarti 11, 13 dan seterusnya. Bilangan cacah, ya. Bilangan cacah itu dimulai dari kalau bilangan cacah ya, nanti kita ke bab kedua ya, bilangan cacah. Khusus bilangan ini dulu kita pelajari. Nanti ke materi yang kedua kita dibagi-bagi. Kita ke operasi aja dulu sebelum ke bilangan cacah. Kita operasi bilangan dulu. Operasi bilangan. Ya, bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Ya. Tetapi kita itu untuk bilangan cacah kita ke session yang kedua, kita ke operasi bilangan dulu. Sekarang penjumlahan. 1, penjumlahan. Ya. Bapak buat soal, silakan kalian tulis. Ya. Silakan kalian tulis. Yang A ya, 44 ditambah 32. Lalu yang B, negatif 35, penjumlahan dan pengurangan sekaligus aja ya, dan pengurangan. Negatif 35 ditambah negatif 29. Ini dulu, silakan. Ketika di SD ya, biasanya menggunakan penjumlahan seperti ini. 44 ditambah 32. Biasanya seperti ini. Ya. 4 ditambah 2. Ya, 4 ditambah 2. Jadi 6. 4 ditambah 3. Jadi 7. Seperti itu. Sekarang yang B, negatif 35 ya dikurangi, ditambah ya di sini, ditambah negatif 29. Ketika di SD kan seperti ini. Sebelum kita lanjut, kita buat rumus dulu. Rumus kalau negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Misalnya gini, kita punya utang, kita ngutang lagi, berarti utang, jadi negatif, ya sama aja. Ini pakai perumpamaan, berarti 5 ditambah 9, 14. 1. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Karena negatif, di sini negatif. Seperti itu, ya. Untuk session yang kedua, yaitu bilangan cacah, nanti kita ke session yang kedua. Untuk sementara kita pelajari ini dulu, dan kalian silahkan tulis di buku debur, dan hasilnya nanti kirim secara online kepada Bapak ya. Dari materi prasyarat silahkan kalian tulis di buku debur tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, lalu tentang bilangan bulat dulu. Ini session pertama ya. Session pertama kamu mengenal apa itu bilangan bulat positif, apa itu bilangan bulat negatif. Kita dibagi bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, bilangan prima sampai sini dulu. Nanti selanjutnya nanti ke session yang kedua. Ya. Kalau terlalu banyak nanti kalian pusing. Sampai sini dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya. Mungkin itu aja dari Bapak. Ya. Bila mana kalian ada kesulitan dalam memahami ini, silakan kalian kirim usulan atau masukan kepada Bapak. Pak, tentang pengurangan dan penjumlahan kami belum paham tentang ini, misalnya sifat-sifat ini, yaitu negatif,
ketemu positif bagaimana Pak? Bisa positif, bisa negatif. Kenapa bisa positif, bisa negatif? Contoh, Bapak kasih contoh ya. Misalnya negatif 2 ditambah 4, hasilnya positif. Kenapa positif? Contoh gini, sekarang punya utang 2, besok bayar 4, sisanya berapa? Positif 2, bisa positif kan? Sekarang kalau negatif 4 ditambah 3, positif 3, hasilnya apa? Negatif 1. Berarti rumus ini berlaku. Negatif ditambah positif bisa negatif. Seperti itu. Sifat-sifat ini tolong kalian pelajari. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini untuk session pertama. Nanti session kedua Bapak berikan tentang bilangan cacah. Sekarang bilangan bulat aja dulu. Yang dasar dulu, ya ini kalian pahami. Kalau ini udah paham, kesananya enak gitu. Jadi dasar dulu, materi prasyarat dulu kalian harus hafal, harus bisa. Nanti baru ke bilangan bulat. Setelah bilangan bulat, ke operasi bilangan. Yang dasar dulu yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya. Mungkin itu aja dari Bapak. Bapak cukup sampai di sini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.